Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah kelas 4? Masih semangat dalam belajar ya? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar matematika, yaitu tentang aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Are you ready? Yes, I'm ready. Sebelumnya, masih ingat ya dengan pembelajaran pada pertemuan kemarin? Untuk mengingat kembali, di layar sudah ada soal teman-teman. Kita kerjakan bersama ya. Soal pertama ada pecahan 143,5. Jika dibulatkan ke atas, kesatuan terdekat menjadi berapa teman-teman? Iya betul, menjadi 144. Kemudian, jika dibulatkan ke bawah, ke ratusan terdekat menjadi? Iya betul, menjadi 100. Selanjutnya, ketika dibulatkan dengan taksiran terbaik ke puluhan menjadi? Iya betul, 140. Selanjutnya, kita akan mengubah hasil operasi ke puluhan terdekat. Yang pertama, operasi penjumlahan 254 tambah 45. Kita taksir dulu ke puluhan menjadi 250 tambah 50, sehingga jawabannya adalah 300. Selanjutnya, 132 dikurangi 42. Kita taksir dulu ke puluhan terdekat menjadi 130 kurangi 40 sama dengan 90. Terakhir, perkalian 11 kali 15. Kita taksir ke puluhan terdekat menjadi 10 kali 20 sama dengan 200. Alhamdulillah, anak-anak masih ingat dengan pertemuan kemarin ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung ke contoh saja ya teman-teman. Contoh pertama, ada soal umur Eka 1/4 umur Eno. Umur Eki 1/8 umur Eno. Umur Eko 1/2 umur Eno. Urutkan umur mereka dari yang paling tua. Nah, penyelesaiannya, karena kita mau membandingkan umur dari ketiga orang tadi, yaitu Eka, Eki, dan Eko, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Umur Eka 1/4, umur Eki 1/8, umur Eko 1/2. Karena penyebutnya berbeda, kita ubah dulu ya teman-teman. Nah, kita ubah ke yang paling besar dulu. Kita samakan menjadi 8 semua ya. Yang paling besar di sini penyebutnya Eki, 8. Kita ubah ke 8 semua dulu. Nah, umur Eka sebelumnya 1/4. Penyebut 4 biar jadi 8, kita kalikan 2. Sehingga pembilangnya juga dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga umur Eka kita ubah menjadi 2/8. Umur Eki karena sudah berpenyebut 8, jadi tidak usah kita ubah ya teman-teman. Selanjutnya umur Eko karena penyebutnya 2 biar berubah menjadi 8, kita kalikan dengan 4. Sehingga pembilangnya juga kita kali 4. 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga umur Eko ketika kita ubah ke penyebut 8 menjadi 4/8. Nah, dari sini kita sudah bisa mengurutkan ya teman-teman. Cara mengurutkannya, karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. Pembilang yang paling besar punyanya siapa gitu. Dari hasil hitungan tadi, kita bisa simpulkan urutan dari yang paling tua yaitu
Eko dengan pembilang 4. Kemudian Eka dengan pembilang 2. Dan terakhir adalah Eki dengan pembilang 1. Begitu ya teman-teman. Fahimtum? Fahimna? Selanjutnya kita ke contoh 2. Ada tabel teman-teman. Tabel mengenai hasil panen cabai beberapa petani. Ada Pak Bagas dengan hasil panen cabai 9,54 kilo, Pak Bagus dengan hasil panen cabai 8,25 kilo, dan Pak Bagio dengan hasil panen cabai 10,92 kilo. Nah, dari tabel itu muncul pertanyaan teman-teman. Berapa kira-kira selisih hasil panen cabai Pak Bagas dan Pak Bagus? Nah, penyelesaiannya untuk menghitung selisihnya, kita perlu menaksir terlebih dahulu. Pak Bagas hasil panennya 9,54 kilo. Nah, kita taksir kesatuan ya teman-teman. Menjadi berapa ya? Kita pakai taksiran terbaik sehingga menjadi 10 kilo. Kenapa bisa begitu? Karena belakang koma angka 5, sedangkan 5 dibulatkan ke atas sehingga menambah satu angka di angka sebelumnya, yaitu angka 9 kita tambah 1 menjadi 10. Selanjutnya punya Pak Bagus kita taksir juga ke satuan terdekat dengan taksiran terbaik ya teman-teman. 8,25 kita taksir menjadi 8 karena belakang koma angka 2, sedangkan angka 2 itu dibulatkan ke bawah sehingga tidak perlu menambah satu angka di depannya, jadi 8-nya tetap. Nah, karena sudah kita taksir, selanjutnya tinggal mengurangkan karena kita mencari selisih. 10 kurangi 8 sama dengan 2, sehingga selisih hasil panen Pak Bagas dan Pak Bagus adalah 2 kilogram. Begitu ya teman-teman. Fahimtum? Fahimna? Lanjut ke contoh 3 ya teman-teman. Nah, ini masih berkaitan dengan contoh sebelumnya. Jadi ada tabel hasil panen cabai. Nah, yang berbeda adalah pertanyaannya. Contoh 3 ini diminta untuk menaksir total berat hasil panen cabai dari ketiga petani yang ada di tabel. Nah, untuk penyelesaiannya kita taksir dulu semuanya ya. Dari mulai Pak Bagas, Pak Bagus, dan Pak Bagio kita taksir dulu hasil panennya. Pak Bagas seperti pada contoh sebelumnya, dari 9,54 kita taksir menjadi 10. Kemudian Pak Bagus dari 8,25 kita taksir menjadi 8. Dan Pak Bagio dari 10,92 kita taksir menjadi 11. Kemudian setelah itu, karena diminta untuk menaksir total berat, sehingga kita tambahkan dari hasil panen yang sudah ditaksir tadi, sehingga 10 ditambah 8 ditambah 11 menjadi 29, sehingga total berat hasil panen cabai dari ketiga petani tersebut adalah 29 kilo. Mudah ya teman-teman? Nah, itu tadi materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, teman-teman, sebagai bahan latihan di rumah, silahkan mengerjakan buku paket ESPS halaman 26 bagian C nomor 2, 3, dan 4 saja. Dan untuk tugas ini dikerjakan di buku tulis ya teman-teman.
Sebelum Ustazah tutup, seperti biasa Ustazah akan menyampaikan sebuah pesan. Kali ini pesannya adalah dari sebuah hadis yang bunyinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya, para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya, orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman, orang-orang yang belajar itu akan senantiasa didoakan oleh makhluk Allah yang ada di langit maupun di bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang ada di dalam air, teman-teman. Jadi teman-teman harus selalu semangat dalam belajar kapanpun dan dimanapun. Begitu ya teman-teman. Baik, untuk pertemuan hari ini Ustazah cukupkan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.